Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar kehidupan kita. Tuhan telah memimpin dan menyertai kita. Bahkan Tuhan telah memberkati kita dalam segala keperluan kita, baik keperluan jasmani dan lebih lagi keperluan rohani kita. Jadi pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita dapat mengadakan kebaktian walaupun tidak secara langsung. Ianya hanya merupakan rekaman video dengan harapan jemaat dapat mengikuti acara kebaktian ini bila-bila masa di mana saja kita berada, dengan harapan lewat pengungsian firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi tak lupa juga pada pagi hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu jemaat gereja kita yang kita sedang maklum bahwa hari ini adalah merupakan Hari Ibu, dan kita mohon maaf karena kita tidak dapat mengadakan sambutan Hari Ibu seperti mana biasa yang kita buat sebelum ini di gereja. Jadi apapun ke depan kita berusaha untuk mencari kesempatan untuk mengadakan sambutan Hari Ibu walaupun tidak pada hari yang seperti mana yang telah ditetapkan seperti pada hari ini. Dan ini sudah minggu yang ke-8 kita tidak dapat bersama beribadah di bawah satu bumbung. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dimanapun kita berada, dan kita masih dapat mengadakan ibadah keluarga kita di rumah kita masing-masing dengan harapan lewat daripada apa yang saya telah fungsikan setiap hari Ahad, dan kiranya Tuhan berkati kita. Nah, sebelum kita meneruskan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, kebaikan dan pimpinan Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan, terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Kami dapat mengadakan ibadah keluarga kami di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati persekutuan kami bersama, sekalipun kami tidak dapat bersama-sama seperti mana biasa, tapi kami tahu Tuhan di mana-mana pun Tuhan Kau ada. Firman Tuhan mengatakan di mana ada 2-3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan Kau ada. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami di mana-mana pun Tuhan. Baik rekaman ini yang kami buat Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap anggota jemaat kami yang dapat mengikuti kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan buat firman-Mu yang akan Hamba sampaikan, kiranya Tuhan lewat Roh Kudus Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan seperti mana minggu-minggu yang biasa pada setiap bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan selesai saja saya berkhotbah, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus dengan harapan dan setiap keluarga telah menyiapkan ataupun menyediakan keperluan bagi kita untuk mengadakan perjamuan kudus. Dan firman Tuhan yang saya ingin fungsikan kepada kita pada pagi hari ini sesuai dengan sambutan Hari Ibu yang diadakan pada hari ini. Dan firman Tuhan yang saya fungsikan pada pagi hari ini adalah tentang sebuah keperluan sebuah keluarga. Jadi kita harap lewat firman Tuhan yang kita akan sampaikan, kiranya para ibu-ibu diberkati oleh Tuhan. Tema khotbah saya adalah keluarga yang paling bahagia dan berhasil. Keluarga yang paling bahagia dan berhasil.
Dan di sini kita melihat beberapa keperluan yang sangat-sangat diperlukan oleh sebuah keluarga yang sudah pasti mengidamkan ataupun menginginkan keluarga mereka di dalam suasana yang bahagia dan berhasil. Keluarga yang berhasil tidak dinilai dari banyaknya harta ataupun uang, dan tidak juga banyaknya anak ataupun tidak ada anak. Keluarga yang berhasil adalah dinilai dari kebahagiaannya, di mana semua kita mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, karena berbahagia dengan pasangan kita masing-masing sangat-sangat mempengaruhi kebahagiaan seluruh anggota keluarga kita, dan semua kita mengharapkan sesuatu yang baik di dalam keluarga kita. Salah satu caranya untuk membangun kebahagiaan dengan pasangan kita adalah dengan mengerti, menghormati, dan juga memenuhi apa yang diperlukan oleh sebuah keluarga itu. Di mana kita mengatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 yang berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan menuntut daripada setiap suami-suami supaya hidup dengan bijaksana dengan istri-istri, ataupun bapak-bapak haruslah hidup bijaksana dengan para ibu-ibu. Di sini saya ada 5 perkara yang sangat diperlukan oleh seorang wanita yang bergelar istri ataupun ibu. Yang pertama adalah kasih sayang. Kasih sayang menyangkut rasa aman, di mana dalam sebuah keluarga dan sudah semestinya kita mengharapkan sesuatu yang aman, bukan karena kehidupan kita seperti mana yang saya katakan tadi itu, karena harta ataupun apa saja yang ada pada kita. Aman maksudnya di mana kita boleh hidup rukun, di mana kita boleh hidup damai di antara satu dengan yang lain. Dan kasih sayang itu juga menyangkut perlindungan. Sudah semestinya seorang yang bergelar wanita ataupun istri ataupun ibu, mereka memerlukan perlindungan dari seorang yang bergelar lelaki ataupun suami, dengan memelihara mereka. Tidak hanya memenuhi segala keperluan mereka, tapi mereka lebih memerlukan perlindungan dari seorang suami ataupun dari seorang bapa. Dan juga kasih sayang ini juga menyangkut persetujuan. Apabila ingin melakukan sesuatu ataupun mengadakan suatu perjalanan, perlu ada persetujuan bersama, dan supaya jangan timbul masalah, dan supaya tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini terjadi. Dan kita tidak mau supaya jangan sampai kita saling menyalahkan di antara satu dengan yang lain. Dan ini sangat penting bagi sebuah keluarga, yaitu rasa aman, perlindungan, dan persetujuan. Meskipun mereka memerlukan hubungan yang intim, tetapi keperluan ini sangat sudah memadai untuk mengisi kehidupan mereka. Mereka lebih memerlukan rasa aman, perlindungan, persetujuan daripada hubungan yang intim. Karena itu boleh menjamin supaya mereka boleh merasa mereka dilindungi dan mereka diperhatikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang diperlukan oleh seseorang istri
ataupun seorang ibu adalah percakapan. Keperluan terbesar kedua dari seorang wanita, istri, ibu adalah percakapan. Kenapa? Wanita memerlukan percakapan dengan suaminya, sebab wanita suka didengar dan suka berbicara. Karena kalau kita lihat wanita mungkin boleh dikatakan lebih banyak berbicara daripada lelaki, dan mereka perlukan perhatian, dan mereka mau supaya suara mereka, pendapat dan pandangan mereka didengar dan juga harus dipertimbangkan. Tidak semua pendapat ataupun pandangan mereka tidak seharusnya diabaikan. Salah satu cara terbaik wanita mengatasi masalah adalah dengan mengungkapkan isi hatinya kepada suaminya. Jadi pentingnya di sini sebagai seorang suami, dan kita memerlukan kita harus mengambil masa dan mengambil kesempatan untuk mendengar apa saja masalah mereka, keluhan mereka, dan apa saja yang ingin mereka katakan, apa saja yang ingin mereka sampaikan. Dan mereka tidak mengharapkan lebih daripada itu. Mereka hanya mau kita mendengar apa yang mereka ingin katakan, apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Tidak heran ada banyak wanita ataupun ibu yang mencurahkan isi hati mereka kepada orang lain. Kenapa? Sebab suaminya tidak mengerti bahwa dia perlu didengarkan dan tidak memberikan waktu terbaiknya untuk mengadakan perbicaraan dengan istrinya. Kadang-kadang istri kita, kadang-kadang ibu-ibu, dia lebih senang meluahkan perasaannya kepada orang lain. Salah satu daripada sebabnya seperti yang saya katakan tadi adalah karena kadang-kadang kita sebagai suami, kadang-kadang kita sebagai bapa tidak memberi waktu dan masa kita untuk mengadakan perbicaraan ataupun percakapan dengan mereka. Waktu dan tempat yang paling baik adalah pergi ke suatu tempat terbaik di mana kita boleh mengadakan percakapan tanpa ada gangguan. Sama ada kita perlu mengasingkan, kita perlu mengkhususkan masa kita khusus dengan istri, ataupun seorang yang bergelar ibu, karena kita sedang maklum bahwa mereka mengerjakan banyak pekerjaan di rumah. Dengan itu mereka memerlukan waktu dan masa untuk kita dapat bercakap dengan mereka. Jadi penting di sini perkara yang kedua ini adalah mereka sangat memerlukan waktu dan masa bagi kita untuk kita dapat berfungsi masalah dengan mereka. Dan yang ketiga yang sangat penting juga, keperluan bagi seorang wanita ataupun seorang ibu adalah kejujuran dan keterbukaan. Dan seringkali kita mendengar awal perubahan adalah apabila kita terbuka di antara satu dengan lain dan saling jujur, dengan mengakui kelemahan kita, dengan tidak menyembunyikan sesuatu yang tidak seharusnya kita sembunyikan. Jangan sampai timbul perpecahan, perselisihan, dan boleh mengakibatkan masalah yang besar yang akan terjadi dalam keluarga kita. Mereka mau pasangannya mengatakan sejujur-jujurnya mengenai apa yang dilakukan mereka, dan mereka ingin tahu. Dan itu menunjukkan bahwa mereka mengambil berat tentang kita, dan pada masa yang sama dan mereka mau kita jujur mengenai kehidupan kita di luar, baik itu berkaitan dengan pekerjaan kita ataupun keuangan kita. Dan mereka mau semuanya itu jelas dalam pekerjaan kita, apa masalah kita, dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat di luar, dan keuangan. Dengan itu mereka dapat meringankan beban kita.
Percikan yang menyebabkan timbulnya api persoalan yang tidak selesai-selesai adalah apabila seorang istri mencurigai suami. Ini sangat bahaya. Apabila seorang istri ataupun seorang ibu sudah mulai mencurigai bapak-bapak ataupun seorang suami dengan meragukan kehidupan kita, dan kita tidak mau masalah ini timbul. Kemudian suaminya tidak berkata jujur dan bahkan mulai menyembunyikan sesuatu yang boleh mengakibatkan masalah besar dalam keluarga kita. Jadi kejujuran dan keterbukaan ini sangat penting, karena kalau kita tidak jujur, kalau kita tidak terbuka di antara satu dengan yang lain, dan ini boleh menimbulkan masalah besar dalam keluarga kita. Dan yang keempat, perkara yang paling penting yang diperlukan oleh seorang yang bergelar ibu ataupun oleh seorang yang bergelar istri adalah sangat senang menerima pemberian uang dari suaminya. Tetapi Anda perlu mengetahui bahwa bantuan atau pemberian pertolongan keuangan itu sebenarnya menempati urutan yang keempat. Kenapa saya letakkan uang ini di tempat yang keempat? Karena istri yang benar-benar cinta kepada suaminya, mereka lebih memerlukan kasih sayang, masa dan waktu, kejujuran dan keterbukaan daripada uang. Wanita lain hanya memerlukan uang suaminya tetapi tidak memerlukan cinta dan kasih sayang. Seperti kata ya, ada uang abang disayang, yang tak ada uang jadi abang ditendang. Jadi ini masalah yang sering kali terjadi di dalam sebuah keluarga. Sehingga Raja Salomo mengatakan, karena bagi seorang Sunda sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Jadi bagi seorang istri ataupun bagi seorang ibu, suatu yang sangat berharga bagi dirinya adalah kasih sayang itu, nyawa itu daripada apa yang ada. Karena tidak ada yang dapat memberi kepuasan bagi seorang ibu dan bagi seorang wanita ataupun bagi seorang istri adalah apabila kita dapat memberi waktu dan masa kita dengan jujur dan terbuka dengan mereka. Dan perkara yang kelima dan yang terakhir yang diperlukan oleh seorang istri ataupun oleh seorang ibu adalah komitmen kita ataupun tekad ataupun kesungguhan kita. Tidak hanya sekadar kata-kata, tidak hanya sekadar luahan perasaan dan hati kita, tapi mereka lebih memerlukan tindakan kita. Jadi ini sangat penting, dan apa saja yang mereka ingin sampaikan, dan makanya kita harus mengambil perhatian dengan tidak mengabaikan mereka, dan mereka menginginkan sesuatu, mereka tidak memerlukan lebih daripada itu, dan pandangan mereka harus didengar dan harus dipertimbangkan. Mereka memerlukan sebuah rumah. Jadi sebagai kepala keluarga, dan kita tahu apa tanggung jawab kita. Jadi maka dengan itu, selain daripada memenuhi keperluan harian mereka, dan perkara yang penting adalah di mana mereka memerlukan tempat perlindungan, yang mana boleh menjamin masa depan mereka dengan tidak mengharap dan bergantung kepada orang tua mereka. Nah, kita telah mendengar ada 5 perkara penting yang diperlukan oleh seorang wanita yang bergelar istri ataupun seorang ibu. Jadi sekarang kita melihat apakah yang harus dilakukan oleh seorang yang bergelar lelaki,
suami ataupun bapa. Yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan, Efesus bab yang kelima ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sini firman Tuhan mengatakan sebagai suami, sebagai bapa, kita harus mengasihi istri kita sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini sebagai jawaban daripada keperluan wanita yang telah saya senaraikan tadi. Kasih sayang, di mana kasih sayang merangkumi rasa aman, perlindungan, dan juga keselamatan yang sangat mereka perlukan. Dan di sini sebagai suami ataupun sebagai bapa, kita harus mengasihi mereka seperti mana adanya mereka. Kita harus menerima mereka seperti mana adanya mereka. Karena dari segi fisikal kita, ya, dan semuanya akan berubah. Tapi apa yang kekal adalah kecantikan dalaman. Dan kita tidak melihat rupa seseorang itu dari kehidupan luaran dia, tapi kita ingin melihat kehidupan di dalam seseorang itu yang memerlukan perhatian dan juga perlu diambil peran. Dan yang kedua yang kita lihat sebagai sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang suami, bapa, yaitu Injil Matius bab yang ke-7 ayat ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan di sini firman Tuhan menuntut daripada setiap kita, kalau kita mau orang melakukan sesuatu kepada kita, jadi perbuatlah sesuatu itu kepada mereka. Kalau kita mengharapkan sesuatu daripada seseorang itu, dan kita juga harus melakukan sesuatu yang mereka harapkan. Dan itu juga dalam hubungan kita sebagai suami istri di dalam sebuah keluarga. Dan kita saling mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada seseorang. Kalau kita mau orang melakukan sesuatu yang baik pada kita, dan kita juga harus melakukan sesuatu yang baik. Dan tidak adil kalau hanya sebelah pihak saja yang melakukan sesuatu sedangkan pihak lain tidak bertindak. Jadi di sini sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu anggota jemaat gereja kita, dan juga kepada bapak-bapak, supaya kita sama-sama mengambil perhatian daripada apa yang saya telah sampaikan sebentar tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini bagi saya secara pribadi banyak membentuk saya, dan juga saya banyak melalui proses ini dalam hubungan suami istri, dan seringkali ditegur dan seringkali diperingatkan, dan itu adalah semata-mata dia mau supaya kita sebagai bapak menjadi seorang bapak yang baik, yang dapat melindungi mereka, yang dapat memberi kasih sayang kepada mereka, dan memberi waktu dan masa, tidak hanya sekadar memenuhi keperluan mereka. Jadi apa yang mereka perlukan adalah jauh lebih daripada itu. Mereka memerlukan kita selalu ada bersama dengan mereka dalam apapun keadaan mereka, sama ada sesuai dengan perjanjian. Suatu kita di majelis pernikahan kita, dan kita telah membuat dan mengakui bahwa dalam apapun keadaan dia, dan kita telah bersetuju menerima dia di hadapan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini merupakan perkara baru bagi saya, mungkin ada sedikit kena baru menyesuaikan diri dengan perkara seperti ini. Namun demikian kita bersyukur kepada Tuhan, kiranya melalui ataupun lewat rekaman ini kita sama-sama diberkati.
Dan seperti yang saya katakan sebelum saya mengakhiri khotbah saya, dan pada pagi hari ini, mari kita masing-masing mempersiapkan diri kita sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami belajar bersama. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing untuk menguatkan keluarga kami Tuhan, supaya kami saling memahami di antara satu dengan yang lain. Sehingga kami sebagai kepala keluarga perlu memberi dan mengambil perhatian kepada seisi keluarga kami. Khususnya Tuhan bagi istri dan ibu-ibu yang banyak berkorban untuk kami dalam menyediakan segala keperluan kami, dan juga mereka juga sebagai ibu kepada anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus, mengingatkan kami akan kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, dan juga mengingatkan kami akan tanggung jawab kami supaya senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati roti dan minuman ini, dan supaya selesai kami mengambilnya Tuhan, iman kami dan kepercayaan kami Tuhan akan apa yang Tuhan telah lakukan dikuatkan dan meneguhkan perjanjian itu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita masing-masing mengambil roti. Mari kita mengangkatkan tangan kita yang memegang roti. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama sambil mengimani. Mari kita mengangkatkan cawan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita minum bersama sambil mengingat. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar, yang telah Kau nyatakan di atas kayu salib. Tuhan, Kau telah mati menjadi ganti kami. Oleh darah-Mu Tuhan kami telah ditebus, dan oleh darah-Mu juga Tuhan kami telah dimerdekakan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami, dan supaya kami, Tuhan pakai kami dimanapun kami berada, dan urapi kami Tuhan, beri hikmat dan kuasa keberanian kepada kami untuk kami dapat menjadi saksi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ibadah kita pada pagi hari ini sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan harapan ke depan kita terus berdoa bersama-sama untuk krisis yang sedang melanda seluruh dunia, dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara, dan kita bertanggung jawab untuk keamanan dan kesejahteraan negara kita, dan kita berdoa untuk pemimpin dan mereka juga yang berada di barisan depan, dan semua petugas-petugas yang mengawal keselamatan dan pergerakan. Dan sebagai rakyat kita harus memberi kerjasama dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ataupun yang telah dikeluarkan demi keselamatan dan kesehatan diri kita dan juga keluarga kita. Mari kita berdoa sekali lagi untuk mengakhiri kebaktian kita. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu atas kebaikan dan pimpinan Tuhan kepada kami dari awal pertengahan hingga selesai ibadah kami pada pagi hari ini. Sekalipun Tuhan kami tidak dapat beribadah bersama-sama seperti biasa, namun kami dapat meneruskan ibadah kami di kalangan ahli keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah yang diadakan di mana-mana, sekalipun tidak diadakan secara serentak. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan pasti ada bersama dimanapun Tuhan mereka yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mengingatkan berdoa bagi seluruh anggota jemaat kami dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Kami doakan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan berkati mereka, dan apapun pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan, kami serahkan angkat dalam tangan Tuhan. Krisis yang sedang melanda negara kami terus doakan kiranya kuasa dan kasih-Mu Tuhan menaungi kami, darah Yesus Kristus nutupi kami, malaikat-Mu berkemah berkubu di sekeliling kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lumpuhkan, kami hancurkan beres, dan kami putuskan rantaian beres supaya tidak terus menular. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memimpin kami dan menyertai kami. Berkati firman Tuhan yang telah Hamba sampaikan sebentar tadi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus.